Sampai perkenalkan, nama saya Dona Sisriana dengan NIM 23101048. Saya dari kelas PKK 4 semester 4. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi UAS mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Nah, yang pertama yaitu jelaskan apa tantangan, hambatan, dan peluang gereja Katolik di era globalisasi. Nah, tantangan globalisasi bagi gereja Katolik di Indonesia, yang pertama ada sekularisasi dan relativisme moral, di mana globalisasi membawa nilai-nilai modern yang seringkali bertentangan dengan ajaran gereja, seperti konsumerisme, hedonisme, dan relativisme. Nah, meningkatnya pola pikir sekuler di kalangan generasi muda, mengurangi ketertarikan terhadap kehidupan rohani dan gereja. Yang B yaitu ada teknologi dan informasi. Nah, arus informasi global sangat cepat, namun tidak semuanya membangun umat Katolik mudah terpapar ajaran menyimpang atau hoax. Nah, di sisi lain juga gereja dituntut hadir di ruang digital, media sosial, situs web, dan platform daring lainnya, namun belum semua keuskupan atau paroki mampu memanfaatkan secara efektif. Nah, yang C yaitu perubahan budaya dan gaya hidup. Nah, budaya individualistik menggantikan semangat komunal yang seharusnya menjadi ciri khas umat Katolik. Nah, gaya hidup materialistis menjauhkan umat dari nilai-nilai Injil seperti kesederhanaan, pengampunan, dan solidaritas. Nah, yang D yaitu isu ekologis dan sosial global. Nah, gereja dipanggil menanggapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, pengungsi, dan ketidakadilan sosial yang muncul akibat globalisasi. Nah, Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si dan Fratelli Tutti mengajak seluruh gereja untuk terlibat aktif dalam persoalan dunia. Nah, yang selanjutnya respon gereja Katolik di Indonesia terhadap tantangan tersebut. Yang pertama yaitu injilisasi baru dan katekese kontekstual. Nah, gereja perlu mengembangkan pendekatan baru dalam pewartaan kreatif kontekstual menyentuh kehidupan umat secara nyata. Nah, pendidikan iman berbasis keluarga dan komunitas kecil basis atau KBG harus diperkuat. Nah, yang B ada pemanfaatan media digital. Nah, beberapa keuskupan dan komunitas Katolik telah mengembangkan media digital seperti live streaming misa, podcast rohani, konten edukatif Katolik di YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, tantangan meningkatkan kapasitas SDM pastoral untuk teknologi digital. Yang C yaitu pendidikan dan promosi sosial. Nah, melalui sekolah Katolik, gereja berperan membentuk generasi yang berkarakter, kritis, dan solider. Nah, program sosial karitatif atau Caritas CULSM Katolik menunjukkan kehadiran nyata gereja di tengah masyarakat global yang penuh tantangan. Yang D yaitu dialog antar agama dan multikulturalisme. Nah, dalam konteks Indonesia yang plural, gereja menanggapi globalisasi dengan memperkuat dialog antar agama, terutama dalam merawat perdamaian, keadilan, dan toleransi. Nah, perkembangan yang kedua kita masuk ke jelaskan tentang perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Nah, yang kedua yaitu perkembangan gereja Katolik di era kontemporer mencakup berbagai aspek yang melibatkan pertumbuhan jumlah umat, dinamika sosial, serta respon terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Yang pertama yaitu pertumbuhan jumlah umat. Nah, gereja Katolik di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah umat. Nah, yang B yaitu respon terhadap isu sosial dan kemanusiaan. Nah, gereja Katolik juga aktif dalam menangani berbagai isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Yang C yaitu dialog antar agama. Nah, di era kontemporer juga gereja Katolik semakin aktif dalam dialog antar agama. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dan media sosial. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, gereja Katolik juga memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan iman dan menjangkau umat. Yang terakhir yaitu pendidikan dan pembinaan.
Nah, Gereja Katolik Indonesia juga berfokus pada pendidikan dan pembinaan iman. Nah, tantangan dan peluangnya seperti sekularisasi, radikalisasi, dan perubahan sosial dan ekonomi. Baik, masuk ke materi yang ketiga, yaitu jelaskan hubungan Gereja Katolik dengan pemerintah dan agama lain di Indonesia zaman sekarang. Nah, hubungan Gereja Katolik dengan pemerintah yang pertama yaitu kerjasama dalam pembangunan sosial. Nah, Gereja Katolik seringkali berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai program sosial dan pembangunan. Yang B yaitu advokasi kebijakan publik. Nah, Gereja Katolik juga terlibat dalam advokasi untuk kebijakan publik yang sejalan dengan ajaran sosial gereja. Nah, yang C yaitu dialog dan komunikasi. Hubungan antara gereja dan pemerintah juga ditandai dengan dialog dan komunikasi yang terbuka. Nah, hubungan Gereja Katolik dengan agama lain. Yang pertama di poin A yaitu dialog antar agama. Nah, Gereja Katolik juga aktif dalam dialog antar agama yang merupakan bagian penting dari upaya untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Yang B, kegiatan bersama. Nah, Gereja Katolik juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan berbagai agama. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan radikalisasi. Meskipun ada upaya untuk membangun dialog dan kerjasama, Gereja Katolik juga menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok radikal yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. Baik, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu jelaskan tentang ajaran sosial gereja. Nah, pengertian ajaran sosial gereja atau ASG. ASG adalah kumpulan dokumen dan ajaran resmi Gereja Katolik yang mengupayakan keadilan sosial, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama yang berdasarkan pertama kitab suci, yang kedua tradisi gereja, dan yang ketiga dokumen magisterium seperti paus, konsili, dan konferensi wali gereja. Nah, ASG ini juga bukan ideologi politik, tetapi pedoman moral bagi umat Katolik dalam membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi. Baik, yang kedua, prinsip-prinsip dasar ASG. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ASG sangat relevan. Nah, berikut pokok-pokok prinsip utamanya yaitu yang pertama, martabat manusia. Setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei. Maka setiap manusia memiliki hak dan martabat yang tak dapat diganggu-gugat. Nah, yang B yaitu kesejahteraan umum atau bonum commune. Nah, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh harus diutamakan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. Yang ke-C yaitu solidaritas. Nah, kita dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan dan saling menanggung beban. Solidaritas melawan egoisme dan individualisme. Dan yang D yaitu subsidiaritas. Nah, masalah-masalah sosial hendaknya diselesaikan pada tingkat masyarakat yang paling dekat dengan persoalan itu sendiri, bukan oleh otoritas yang lebih tinggi, kecuali perlu. Dan E yaitu hak dan tanggung jawab. Nah, setiap orang memiliki hak dasar tetapi juga tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Baik, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan kedua. Nah, yang pertama yaitu konstitusi. Yang pertama, Sacrosanctum Concilium, konstitusi mengenai liturgi suci, mempromosikan partisipasi umat dalam misa dan perkembangan penggunaan bahasa lokal. Nah, yang kedua yaitu Lumen Gentium, konstitusi dogmatis tentang gereja, gambaran gereja sebagai misterium dan Piovel of Good, menekankan relasi hierarki dan umat. Dan yang ketiga yaitu Dei Verbum, konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi, menegaskan peran kitab suci, tradisi, dan otoritas magisterium dalam pewahyuan Allah. Dan yang keempat yaitu Gaudium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia modern. Nah, mengenali tantangan dunia kontemporer, mendorong dialog antar agama dan soroti nilai kemanusiaan universal.
universal. Nah, yang selanjutnya yaitu deklarasi. Yang pertama, Nostra Aetate, hubungan gereja dengan agama non-Kristen. Nah, menolak antisemitisme, menghargai agama-agama lain. Selanjutnya, Dignitatis Humanae, kebebasan beragama, hak asasi manusia atas kebebasan beragama. Yang ketujuh yaitu Gravissimum Educationis, pendidikan Kristen, pentingnya pendidikan iman serta kebebasan pendidikan di sekolah dan universitas. Selanjutnya yaitu Dekrit. Yang pertama yaitu Intermirifica, nah media sosial dan komunikasi, panduan penggunaan media dalam semangat Kristiani. Yang selanjutnya itu Unitatis Redintegratio, yaitu ekumenisme, mendorong persatuan semua umat Kristiani. Dan yang selanjutnya yaitu Orientalium Ecclesiarum, gereja-gereja Timur Katolik, mendorong penghormatan dan pemeliharaan tradisi Timur. Selanjutnya Christus Dominus, jabatan pastoral uskup, memperkuat peran uskup dan pembersi wali gereja. Dan yang selanjutnya Optatam Toulius, formasi imam, standar bagi seminaris dalam pendidikan pastoral. Selanjutnya yaitu Perfectae Charitatis, pembaruan kehidupan religius, Guidelines, pembaruan tarekat religius. Selanjutnya Apostolicam Actuositatem, apostolat kaum awam, tugas misioner dan pastoral bagi kaum awam. Dan selanjutnya Presbyterorum Ordinis, hidup dan pelayanan imam. Nah, tugas imam termasuk kalibrasi dan gaji yang adil. Dan yang terakhir yaitu Ad Gentes, misi gereja, metode dan etika penginjilan di negara misi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.